Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya masih di Bali, persiapan kembali ke Jakarta setelah sarapan. Kemarin saya memberikan market update kepada sejumlah investor. Banyak pertanyaan yang dalam kesempatan ini saya ingin sharing pandangan saya. Gitu. Jadi cukup banyak, misalnya bagaimana kekhawatiran mengenai resesi ke depan karena dengungnya ini luar biasa dampaknya. Saya cermati ada perbedaan ya, intention dengan impression ya. Jadi bagaimana pemerintah itu sebetulnya berusaha mengingatkan ke depan tantangan yang akan kita hadapi untuk perlu persiapan ya. Dan so far saya nilai yang dilakukan pemerintah sejauh ini cukup bagus. Kita harus membuatnya lebih konsisten dan masif gitu. Kemudian persepsinya di masyarakat itu demikian gelap ya, di media kelihatan disampaikan awan gelap gitu. Nah, sebagai investment strategi, saya ingin sharing pandangan berdasarkan upaya ya, kajian yang katakanlah terbuka ya, kritikal, objektif gitu, apa yang terjadi ya. Kita mulai dulu ya, kita bedakan dulu deh antara resesi dan krisis. Yang mana yang resesi, yang mana yang krisis, bahkan yang mana yang relatif selamat gitu. Nah, resesi, menurut saya resesi mah wajib terjadi di Amerika karena ini perpindahan menu, pergeseran menu. Mereka tadi fokusnya itu adalah menggerakkan ekonomi kembali pasca COVID ya, merespon ketika terjadi COVID, stimulus masif sekali. Ada yang bilang 7 triliun US dollar total stimulus di Amerika, baik yang dilakukan oleh The Fed maupun oleh Treasury gitu. Itu luar biasa, 7 kali lipat ekonomi Indonesia, sehingga ekonominya tuh sangat panas ya. Yang panasnya ya ditunjukkan oleh pengangguran yang demikian rendah. Katanya ada 1,7 pekerjaan untuk satu orang nganggur ya gitu. Jadi di sana ada dorongan upah itu naik dan terus akan memicu inflasi yang selama ini juga dipacu oleh kenaikan harga properti misalnya. Ya, dan inflasi Amerika sempat 9,1 kalau tidak salah ya. Dan itu mulai turun tapi angkanya juga tetap tinggi sekitar 8,2 ya. Jadi The Fed itu boleh dibilang sejak bulan Maret itu agresif ya, nggak denial, dan yang dilakukannya ini paling agresif dalam sejarah, dan ini pasti ada dampak global. Nah, dampak global dari pergeseran kebijakan di Amerika inilah kemungkinan akan memicu krisis. Nah, krisisnya itu ada di Eropa menurut saya, dan contohnya udah terlihat pada Inggris gitu ya. Jadi ketika The Fed itu mengetatkan likuiditas dengan menaikkan so far itu 300 basis point dan diduga masih sampai 5%, itu terjadi lonjakan yield ya, T-bond itu karena harganya turun ya, gitu, bahkan sekarang sudah keempat ya di Amerika, sehingga ini akan memicu repricing obligasi secara internasional, dan ini yang menyebabkan risiko terjadi krisis ya, apakah di Eropa karena di sana juga ada perang, dan di Jepang ya karena penduduknya itu menua. Nah, risiko krisis itu teman-teman ya, belajar dari pengalaman Inggris ya, saya sudah menduga kalau ada 3 hal. Pertama, apabila penduduknya menua, kemudian mereka banyak utang dan tingkat pajaknya tinggi. Nah, tingkat pajaknya tinggi ini sulit untuk negara melakukan manuver rebalancing relokasi kebijakan ya, dan timing yang dilakukan oleh mantan Perdana Menteri sangat tidak tepat ketika dia berusaha menggerakkan ekonomi dengan memangkas pajak ya, sementara kebijakannya itu cenderung meningkatkan utang di tengah juga sentimen negatif terhadap T-bond, sehingga terjadi kejatuhan harga obligasi yang katanya setara dengan Bitcoin gitu ya, sekitar 54% sepanjang tahun berjalan. Bond yield-nya di Inggris sekarang itu 4% ya. Tadinya mereka kalau berutang itu 1,9% tuh 10 tahun. Sekarang jadi 4%. Bayangkan tuh, beban negara demikian besar, dan mereka sudah terjebak sebetulnya. Krisis itu di negara-negara maju dalam tanda petik yang selama ini maju karena utang gitu ya. Nah, juga karena juga mereka di sana ada inflasi yang terkait dengan
dampak perang seperti kenaikan harga energi. Di Jepang yang menyebabkan juga kondisi lebih pelik ya, karena pemerintah Jepang itu berusaha menjaga bond yield-nya, ongkos berhutang di sana hanya 0,25%. Ya, jadi central bank-nya awalnya melakukan intervensi membeli SBN di sana ya, sebagai dampak kan tadi T-bond naik itu berarti bond yield di Jepang juga akan naik. Nah, ketika mereka melakukan intervensi beli, tentunya kan mereka bayar. Kalau bayar kan meningkatkan supply yen. Nah, itulah menyebabkan yen paling lemah, teman-teman ya. Nah, ketika yen paling melemah ini akhirnya dilihat, wah ini tidak boleh nih yennya terlalu lemah nih, dampaknya nanti negatif terhadap inflasi gitu. Mereka berusaha stabilisasi yen. Dan bagaimana caranya dilakukan? Mereka butuh dolar kan, intervensi cadangan devisa katakanlah udah berkurang nih ya. Jadi mereka dapat dolarnya dari mana? Dengan menjual T-bond mereka yang ada di Amerika itu ya. Sehingga T-bond di Amerika juga kembali naik ya. Dia dapat dolar, dolarnya dipakai buat intervensi katakanlah yen kan gitu. Malah nggak gitu berhasil ya. Jadi ini kayaknya interlink yang luar biasa pelik ya. Sampai mungkin The Fed itu melihat mereka tidak perlu menaikkan bunga ya, tapi kelihatannya The Fed akan mencapai target internal. Apakah dampaknya ekonomi global akan jatuh, industri keuangan akan jatuh, bukan sebetulnya mandat mereka ya. Nah, bagaimana di Indonesia? Sekali lagi ya, saya ingin menyampaikan dan terus terang aja ini menyimpulkan yang saran kebijakan Nabi Yusuf itu luar biasa benar. Laporan Bank Dunia untuk Indonesia tahun 2014 itu sudah menyarankan apa yang disebut sebagai productivity driven growth ya, dengan closing infrastructure gap, closing skill gap, dan market works for all. Silakan teman-teman baca ya. Jadi pembangunan infrastruktur, kemudian kecakapan ya, yang meningkatkan daya saing dan produktivitas Indonesia itu terlihat ya, apalagi dengan hilirisasi kita memperoleh nilai tambah yang lebih besar. Itulah sebabnya kita menikmati current account surplus ya, ekspor lebih besar dari import yang membantu menstabilkan rupiah. Pemerintah juga dapat pendapatan pajak yang luar biasa sehingga kondisi fiskal surplus gitu. Selain itu juga ada penciptaan lapangan pekerjaan. Kalau ini terus didorong ya, bahkan kalau saya lihat nih, Indonesia akan menikmati surplus dengan Tiongkok nih ya, karena juga Tiongkok kelihatannya butuh barang-barang mining ya, apakah ini buat persiapan perang, who knows gitu ya. Nah, kalau yang namanya investment driven growth ya, sejalan dengan saran Nabi Yusuf yang pertama ya, qala tajra'una sab'a sininan da'aban, hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan, kemudian melakukan kebijakan manufaktur ya, famakhasatum fazuruhu fisubulihi, maka apa yang kalian panen tetaplah pada tangkainya. Itu sebetulnya adalah industrialisasi ya. Jadi susu misalnya supaya lebih bagus kualitas gizinya itu kan dilakukan manufaktur untuk bisa jadi yogurt, keju, kefir gitu ya. Kemudian illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit untuk kalian makan, pengendalian konsumsi. Pokoknya kita untuk banyak komoditi bisa surplus ya, bisa dapat manfaat dari international trade ya. Dan ini kita perlu lakukan. Ada video menarik sebetulnya ya, Presiden Jokowi dengan wartawan Tiongkok itu yang menunjukkan yang dilakukan terhadap nikel itu akan dilakukan untuk komoditi yang lain ya. Jadi Indonesia kelihatannya relatif selamat teman-teman. Silakan kaji dan uji saran saya yang ini ya, pendapat ini gitu. Semoga kita tetap bisa berinvestasi untuk menyiapkan cadangan masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.